Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Kalian sebelumnya pernah merasakan nyeri-nyeri sendi, tubuh yang kelelahan, atau kondisi fisik yang menurun? Biasanya pada saat merasakan itu, kira-kira dalam memilih pengobatan, kalian memilih ke tukang pijit atau ke fisioterapi nih? Atau kalian belum tahu ya, apa itu fisioterapi? Definisi fisioterapi. Saat ini fisioterapi bukanlah kata yang asing kita dengar. Namun, kepopularitasan fisioterapi selama ini belum diikuti dengan pemahaman yang benar tentang apa itu fisioterapi. Dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis untuk memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan gerak dan fungsi manusia mulai dari bayi hingga lanjut usia. Bila kamu mengalami gangguan gerak atau kesulitan melakukan aktivitas karena suatu penyakit, cedera, penuaan, atau kondisi nyeri pasca operasi, atau ingin mencegah adanya gangguan gerak karena kondisi tersebut, maka kamu bisa mendapatkan manfaat dari layanan fisioterapi untuk memaksimalkan gerak dan kemampuan beraktivitasmu. Berikut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Jadi, gimana? Udah tahu kan apa itu fisioterapi? Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa saja sih bidang-bidang yang dilayani oleh fisioterapi? Berikut disimak ya. 1. Fisioterapi pediatri. Bentuk layanan kesehatan yang dikhususkan terhadap masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, gangguan gerak dan postur karena proses patologis dan non-patologis, serta layanan fisioterapi untuk optimalisasi perkembangan melalui kegiatan deteksi dini dan stimulasi dini. 2. Fisioterapi muskuloskeletal. Bentuk layanan kesehatan untuk mengatasi gangguan gerak dan postur yang diakibatkan oleh masalah otot, tulang, dan persendian. Misalnya, kasus skoliosis, fraktur, dan juga dislokasi. 3. Fisioterapi neuromuskular. Bentuk layanan kesehatan untuk mengatasi gangguan gerak dan postur yang diakibatkan oleh masalah syaraf, baik syaraf pusat maupun syaraf tepi. Misalnya, stroke, HNP, dan juga multiple sklerosis. 4. Fisioterapi olahraga. Bentuk layanan kesehatan untuk mengatasi masalah gerak dan postur pada atlet dan non-atlet akibat olahraga agar bisa kembali berolahraga, seperti sedia kala. Contohnya, ankle sprain dan tennis elbow. 5. Fisioterapi geriatrik. Bentuk layanan kesehatan pada gangguan gerak dan postur pada lansia, agar lansia tetap sehat, mandiri, dan produktif. Layanan juga bisa dilakukan untuk mempersiapkan memasuki masa lansia hingga akhir masa lansia. Contohnya, osteoartritis dan juga rheumatoid arthritis. 6. Fisioterapi K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Bentuk layanan kesehatan kepada para pekerja untuk memelihara, meningkatkan kesehatan kapasitas fisik, mencegah terjadinya resiko kerja akibat kesalahan gerak dan juga postur. 7. Fisioterapi kesehatan wanita. Bentuk layanan kesehatan fisioterapi pada wanita yang terkait dengan masalah fungsi kewanitaan dan juga reproduksi, seperti pada upaya persiapan persalinan, pemulihan setelah persalinan, dan juga pemeliharaan kesehatan dan kebugaran wanita. Wah, kelihatannya sudah semakin paham ya mengenai fisioterapi. Apa bedanya fisioterapi dan tukang pijit?
Fisioterapi dan tukang pijat hanya sama dalam masas dan prosesnya. Masas yang dilakukan tukang pijit hanya sebagian kecil dari modalitas fisioterapi dan tidak memperhatikan masalah spesifik yang dialami. Sedangkan fisioterapi menggunakan teknik masas. Tapi, itu hanya satu modalitas di dalam daftar panjang prosedur yang fisioterapi laksanakan dan hanya spesifik untuk kasus tertentu. Selain itu, yang menjadi pembeda yaitu proses asesmen, diagnosa, dan penata laksanaannya pada fisioterapi yang sesuai dengan SOP. Fisioterapi juga merupakan profesi yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang berfokus pada mengoreksi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara gerak dan fungsi manusia sepanjang daur kehidupannya. Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang telah diatur dalam undang-undang yang tentunya memiliki izin atas pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan menaati SOP atau standar operasional prosedur yang meyakinkan untuk melakukan pengobatan. Jadi, apa alasan kita memilih fisioterapi untuk pengobatan? Fisioterapi merupakan tenaga kesehatan yang menempuh pendidikan formal. Tentunya, kita tidak perlu ragu untuk melakukan pengobatan karena berada di tangan yang tepat dan mengerti kondisi yang kita alami. Dengan berbagai macam keluhan penyakit di masyarakat, fisioterapi memiliki berbagai teknik, metode, dan ruang lingkup pelayanan yang cukup luas untuk mengatasi keluhan penyakit tersebut. Jika Anda merasa tidak memiliki penyakit tertentu, fisioterapi juga dapat memberikan saran untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda secara umum dengan melihat kondisi secara menyeluruh. Fisioterapi dapat membantu merawat pasien dalam semua fase penyembuhan, mulai dari diagnosis awal sampai tahap pemulihan dan juga pencegahan. Fisioterapi dapat menjadi pilihan perawatan pelengkap atau mungkin mendukung perawatan lain. Oh iya, pada banyak kasus, seseorang akan merasa jauh lebih baik dan pulih lebih cepat dengan fisioterapi loh. Dan masih banyak alasan untuk memilih fisioterapi. Berikut sedikit edukasi untuk kalian yang setia menonton sampai akhir video. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.